ini kita dari kelompok 5 bakal memperkenalkan diri. Halo, nama saya Rista Mulfi Haryadi dengan NIM 124.100.4121. Nama saya Priyanka Tidak Said dengan NIM 12410044062. Nama saya Syara Jenta Harani dengan NIM 124.141.4141. Nama saya Natasha Muhammad Miharja dengan NIM 1241004112. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengkaji pengaruh budaya Spanyol terhadap budaya masyarakat Filipina serta bagaimana penjajahan dapat membentuk dan mengubah identitas budaya lokal hingga diakui sebagai identitas masyarakat Filipina. Alasan kenapa kelompok kami memilih kasus tersebut adalah karena kita bisa melihat bagaimana budaya dari negara Filipina itu sangat terpengaruh oleh negara Spanyol, mulai dari nama, lalu ada agama, dan bahkan sampai sistem kebijakan. Tentu ini sangat membuat kita penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi. Maka dari itu, mengapa kelompok 5 memilih kasus tersebut. The Philippines stands as the only Southeast Asian country that was colonized before ever being able to establish its own centralized government or even culture. Throughout the archipelago's early history, migrants had come from the regions of Indonesia, China, and the surrounding area. Latar belakang dari kasus tersebut adalah karena pada abad ke-15 dan ke-16, Spanyol merupakan pusat eksplorasi global, di mana pada saat era itu Spanyol merupakan negara yang terdepan dalam menjelajah dan mengeksplorasi global, hingga pada akhirnya mereka ingin membuka perdagangan di Eropa. Lalu mengapa mereka menjajah Filipina? Karena di Filipina sendiri mereka merupakan negara yang memiliki rempah-rempah yang sangat banyak. Spanyol sendiri berusaha untuk terlibat dalam perdagangan rempah-rempah dan juga terdorong untuk memberi pengaruh mulai dari budaya, ekonomi, hingga agama. Dan Filipina merupakan negara yang letaknya sangat strategis untuk membuka pasar secara global di Asia. Tentu dengan alasan seperti itu memberikan alasan yang cukup kuat mengapa Spanyol akhirnya menjajah Filipina dalam kurun waktu selama 300 tahun. The Spaniards initially thought of the Philippines as simply a stopping point along their path to the East Indies, known then as the Spice Islands. The Dutch and Portuguese, however, quickly put an end to Spain's East Indie dreams, which caused the Europeans to reconsider their purpose in the Philippines. Dalam kasus ini kita membagi aktor ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama aktor protagonis dan yang kedua aktor antagonis. Aktor protagonis terdiri dari 3 orang, yaitu aktor yang pertama adalah Lapu-Lapu. Lapu-Lapu merupakan seorang kepala suku Mactan di Filipina. Ia terkenal karena berani melawan penjajah Spanyol. Kemudian aktor yang kedua yaitu adalah suku Moro. Suku Moro merupakan kelompok etnolinguistik yang mendiami wilayah selatan Filipina yang terkenal dengan perjuangannya dan kegigihannya dalam mempertahankan keyakinan mereka. Kemudian aktor yang ketiga yaitu adalah Francisco Dagohoy. Ia merupakan pahlawan revolusioner Filipina dan juga sebagai komandan pemberontakan terpanjang di Filipina, yaitu pemberontakan Dagohoy. Dalam prosesnya, konflik ini memiliki beberapa aktor utama yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok protagonis dan kelompok antagonis. Kelompok antagonis diantaranya ada Ferdinand Magellan, yang lahir pada tahun 1480 di kota Sabrosa, atau sekarang dikenal sebagai kota Porto. Ferdinand merupakan seorang penjelajah Portugis yang mengabdikan dirinya pada Spanyol untuk sebagai pembuka jalan bagi penjelajah Spanyol di Filipina. Walaupun dia tidak secara langsung mendirikan koloni, tapi Magellan berperan penting dalam menyebarkan pengaruh agama Katolik di Filipina dengan cara melakukan pembaptisan massal dengan membujuk atau meyakinkan beberapa kepala suku dan penduduk setempat untuk memeluk agama Katolik. Di mana yang paling terkenal adalah pembaptisan Raja Humabon, penguasa Cebu. Bersama ratunya dan ratusan pengikutnya, Magellan sendiri akhirnya harus tewas saat melakukan pertempuran di Pulau Mactan yang dipimpin oleh Lapu-Lapu, menyebabkan kematian Magellan dan teman-temannya pada tanggal 27 April 1521.
Lalu, aktor antagonis yang kedua ada Miguel López de Legazpi, yang merupakan gubernur pertama dari Spanyol yang berhasil menguasai Filipina. Miguel lahir pada tanggal 12 Juni 1502 di Zumárraga, Spanyol. Kedatangannya pada tahun 1565 menandai dimulainya kolonialisasi Spanyol yang berlangsung lebih dari 3 abad, yang dimana pengaruh Legazpi sendiri bisa kita lihat dari pendirian pusat pemerintahan Spanyol di Cebu pada tahun 1565, yang lalu aktif mendukung kedatangan para misionaris Spanyol dalam pembangunan gereja dan kegiatan penyebaran agama Katolik. Lalu penyebaran bahasa Spanyol di mana bahasa Spanyol menjadi bahasa pendidikan dan elit-elit sosial, serta pengenalan adat dan kebiasaan sosial Spanyol terhadap masyarakat Filipina, dan yang terakhir, bagaimana dia melakukan pengenalan terhadap sistem pemerintahan dan hukum Spanyol. Legazpi sendiri meninggal pada tanggal 20 Agustus 1572. Lalu aktor antagonis yang ketiga ada para misionaris Spanyol, yang dimana termasuk Agustinian, Franciscan, and Jesuit, memainkan peran penting yang sangat penting dan luas dalam berbagai aspek kehidupan di Filipina, mulai dari penyebaran agama Katolik, lalu juga dari segi pendidikan di mana mereka mendirikan sekolah-sekolah Katolik pertama di Filipina, di mana awalnya hanya berfokus pada ajaran agama, tetapi kemudian berkembang mencakup membaca, menulis, dan keterampilan dasar lainnya. Lalu para misionaris juga memiliki pengaruh terhadap politik dan administrasi di beberapa daerah, terutama pada masa awal penjajahan. Alasan utama mengapa mereka bisa memiliki pengaruh politik yang besar adalah karena mereka sendiri sering dipercaya sebagai penasihat para gubernur jenderal dan pejabat serta berperan sebagai mediator antara pemerintah Spanyol dan penduduk lokal. Secara keseluruhan, para misionaris merupakan agen perubahan yang sangat kuat di Filipina. Tidak hanya berkontribusi dalam agama, tapi mereka juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, bahasa, dan pelayanan sosial bagi masyarakat Filipina, dan menjadi warisan yang kuat dalam masyarakat Filipina modern. The first contact between the people of the Philippines and Europeans was in 1521, when the Spanish expedition to circumnavigate the globe, led by the Portuguese navigator Ferdinand Magellan, stopped there. They anchored off Suluan Island, in the central part of the archipelago on the 14th of March, 1521. Apa strategi yang digunakan oleh kelompok protagonis dalam melawan pengaruh budaya Spanyol di Filipina? Jadi kelompok protagonis tuh seperti Lapu-Lapu, Francisco Dagohoy, dan suku Moro itu melakukan perlawanan fisik dan militer, melestarikan budaya asli, serta membentuk pemerintahan lokal di daerah terpencil untuk menghindari kontrol Spanyol. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang mendorong Spanyol menjajah. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Spanyol merupakan negara yang sangat maju pada zamannya dan di mana mereka merupakan pusat eksplorasi global. Spanyol sendiri ingin terlibat dalam perdagangan rempah-rempah dan ingin mempunyai rempah-rempah untuk bisa dijadikan bahan baku masakan di wilayah Spanyol. Hingga akhirnya mereka memilih Filipina sebagai negara yang ingin mereka jajah. Selain karena Filipina punya rempah-rempah, Filipina juga merupakan ditargetkan sebagai negara yang bakal menjembatani antara perdagangan Spanyol dengan negara-negara Asia lainnya. Karena itulah mengapa faktor utama dari Spanyol menjajah negara Filipina. Jadi kesimpulannya adalah penjajahan Spanyol yang selama lebih dari 300 tahun ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembentukan identitas budaya Filipina. Salah satu dampak paling signifikan adalah asimilasi unsur-unsur budaya Spanyol dalam kehidupan masyarakat Filipina, seperti agama Katolik, sistem pendidikan Barat, hukum, bahasa, seni, dan tradisi sosial. Dan juga penjajahan ini menciptakan identitas budaya hybrid, yaitu perpaduan antara warisan lokal Austronesia dengan unsur-unsur kolonial Spanyol yang kemudian menjadi ciri khas identitas nasional Filipina hingga saat ini. Berikut adalah kesimpulan dari kasus kita yang berjudul Bagaimana Budaya Spanyol Bisa Mempengaruhi Budaya Filipina. Terima kasih. Terima kasih.